I'm Caleb. Yes. I'm pleased to meet you, Ava. You know my name. Yes. Halo guys, bertemu lagi di channel Alur Cerita Film Global. Movie cerita kali ini film ini hanya bertujuan hiburan semata ya guys, dan cocok banget ditonton saat waktu kalian senggang atau waktu gabut kalian. Oke, sebelum ke alur ceritanya, Mimin saran ini buat kalian agar selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali ada seorang mahasiswa yang sangat pintar dan berbakat dari jurusan IT yang bernama Caleb. Nah, si Caleb ini mendapatkan sebuah kesempatan langka untuk tinggal serumah dengan seorang pemimpin dan peneliti di sebuah perusahaan IT yang bernama Blue Book. Berangkatlah si Caleb naik helikopter ke rumahnya si pemimpin perusahaan itu. Wah, gokil banget, ya luas banget si rumahnya. Jadi memang si orang itu tinggal di sebuah rumah yang sangat terpencil dan di tengah hutan yang agak misterius. Singkat cerita, si Caleb pun ketemu sama si orang ini yang bernama Nathan. Dia pun langsung mengajak Caleb untuk berkeliling dan memberitahu di mana kamar tidurnya. Di sini perasaannya dia tuh udah nggak enak sebenarnya, karena kok gambarnya kayak penjara. Gitu kan, ditambah lagi si Nathan ini ngasih sebuah kertas yang berisi perjanjian kalau si Caleb nggak boleh membocorkan apapun yang ia lakukan dan yang ia lihat di rumah ini guys. Karena nggak punya pilihan, Caleb pun mau nggak mau akhirnya setuju sama permintaannya si Nathan. Keesokan harinya Caleb langsung tuh diajak sama Nathan untuk melihat penelitiannya dia. Jadi si Nathan ini lagi meneliti dan bikin sebuah robot manusia yang bisa beradaptasi dan mempelajari sekitarnya. Robot ini diberi nama Ava. Karena robot ini belum sempurna, makanya si Nathan ngajak si Caleb sebagai mahasiswa untuk memberi masukan dan saran buat Ava. Caleb sendiri takjub karena yang dilakukan Nathan ini sangat luar biasa guys. Dia bisa bikin robot dan hampir mirip sama manusia normal. Pada malam harinya mulai deh terjadi keanehan di kamera Caleb. Tiba-tiba listrik di kamarnya nih mati dan dia terkunci di dalam kamar. Namun beberapa detik dia bisa keluar. Dan dia jalan menyusuri lorong di rumah ini dan sampailah dia lihat sebuah telepon. Niatnya dia mau nelpon teman-temannya. Ternyata di sudut ruangan itu udah ada si Nathan yang lagi mabok. Si Caleb pun kaget setengah mati. Di ini kita mulai dilihatin sifat aslinya Nathan yang ternyata dia ini doyan mabok. Besoknya lebih kaget lagi tuh si Caleb karena tiba-tiba ada seorang wanita Jepang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Nah, ternyata wanita ini adalah pelayannya si Nathan. Nanti kita bakal bahas lebih jauh ya. Hari selanjutnya Caleb lanjut meneliti si Ava bersama Nathan. Jadi si Caleb ini berusaha membangun sebuah hubungan sama si Ava. Karena si Ava ini setiap hari cuma ketemu Nathan doang. Jadi Caleb ngobrol tuh sama Ava, cerita ngalor ngidul lah. Sampai tiba-tiba si Ava mendadak jadi serius dan memperingatkan Caleb agar jangan percaya sama si Nathan. Singkat cerita, pas makan malam si Nathan ini cerita kalau akhir-akhir ini sering banget terjadi mati listrik di rumahnya. Dan dia pun nanya sama Caleb apa aja yang mereka omongin pas mati listrik tadi. Karena si Nathan ini nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar apapun pas mati listrik. Nah, jadi yang bikin mati listrik ya si Ava. Makanya di kamar si Caleb ini ngeliatin Ava dari TV dengan muka yang sangat membelenggu hati. Keesokan harinya Caleb langsung tanpa berbasa-basi ngejak si Ava buat pacaran. Makanya Ava pun mengerti, dia pun membuka lemari pakaiannya dan menggunakan baju dan rambut supaya memberikan gambaran nih sama Caleb. Kira-kira beginilah bentukannya dia kalau nanti pacaran dan jalan makan sama si Caleb. Ini semua sudah tentu membuat Caleb menjadi tegang melihat Ava membuka bajunya guys. Sebenarnya di sini Caleb mulai berdebatlah sama Nathan tentang daya tariknya Ava. Kok si Ava ini jadi punya hasrat gitu kan sama manusia? Tapi dengan sedikit penjelasan Nathan, Caleb pun mengerti dan melanjutkan penelitiannya lagi nih sama Ava yang makin kesini apa makin mulai intim sama Caleb. Ternyata si pelayan Jepang ini ia juga robot guys. Yang selain menjadi pelayan, dia ini juga dijadikan alat pemuas buat si Nathan, dari mandi bareng sampai nemenin dia mabok dan joget bareng. Hari-hari berikutnya makin ribet. Si Ava juga mengungkapkan perasaannya dia sama Caleb campur aduk dong pasti. Ketika sebuah robot punya hasrat dan dia menyatakan perasaannya sama kita. Makanya perasaan yang berkecamuk dalam hatinya Caleb membuat dia berani ngambil kartu aksesnya Nathan pas dia lagi mabok. Diambil tuh kartu aksesnya dan dia masuk ke kamarnya Nathan buat ngebuka rahasia apa sih yang sebenarnya disembunyikan sama Nathan di rumah ini.
Karena si Club jago programming, makanya mudah banget tuh dia akses semua file-file penelitiannya Nathan. Dan betapa kagetnya Club, ternyata si Nathan ini memang membuat robot wanita guys. Dia bikin tuh berbagai versi, berbagai bentuk dari Asia, Eropa, Amerika, ya suka-suka dialah pokoknya. Terus ya dipakai dan diperlakukan sesukanya Nathan. Dan apa yang Club lihat barusan ini makin dan semakin ngebuat pikirannya jadi kotor. Apa jangan-jangan gue juga robot gitu kan, kata Club. Makanya dia ambil tuh pisau cukur, terus dia kelet tangannya untuk membuka, dan ternyata si Club ini 100% manusia guys. Oke, akhirnya Club pun percaya dan berkolaborasilah sama Ava untuk melakukan sebuah rencana supaya menjebak si Nathan dan membuat Ava bisa kabur nih. Namun tidak semudah itu kan, si Nathan ini kan juga orang pintar dan cerdas. Makanya dia ini udah memasang sebuah kamera pengintai yang tidak terhubung listrik. Jadi dia tahu tuh apa yang si Club sama Ava ini rencanain. Jadi sebenarnya Nathan itu membawa Club untuk ngetes si Ava sebagai robot apakah udah manjur untuk mempengaruhi dan memperdaya manusia beneran. Dan ternyata manjur guys, stop lah. Si Club terbukti jadi baper lah sama si Ava, dan tiba-tiba listrik pun padam sesuai rencananya Club dan Ava. Secara ajaib Ava pun keluar dari kandangnya dan tentu membuat si Nathan menjadi kaget. Si Ava pun diam-diam juga berkolaborasi dengan si pelayan Jepang yang udah kedit sama si Nathan. Dan beginilah akhir dari si Nathan guys. Ditusuk dari belakang sama pelayan Jepang, dan ditusuk dari depan sama si Ava. Wah mantap, Ava pun tanpa basa-basi langsung diambil kartu akses si Nathan buat kabur. Terus diambil kulit-kulitan supaya membuat dia menjadi kayak manusia guys. Dan inilah bentukan akhirnya si teteh Ava. Dan yang selanjutnya terjadi, si Club dicuekin guys dan dikurung di dalam kamarnya Nathan. Ava pun langsung pergi meninggalkan Club dan Nathan yang udah pergi duluan ke akhirat. Jadi si Club ini cuma dimanfaatin doang guys sama si Ava supaya dia bisa bebas. Bahkan bukan cuma si Club, si pelayan Jepang juga diajak kerjasama supaya membantu pekerjaannya lebih mudah. Film ini pun berakhir dengan si Ava pergi ke dunia bebas dan meninggalkan Club sendirian dikurung di kamarnya Nathan tanpa lampu dan makanan. Kesimpulan dari film ini, kita tidak boleh meremehkan suatu teknologi yang sudah kita ciptakan, apa lagi teknologi secanggih yang Nathan punya. Dia bisa membuat robot layaknya seorang manusia normal dan menjalankan hidupnya seperti seorang manusia normal. Nah itu aja guys sedikit review dari aku, semoga terhibur dengan alur cerita yang singkat ini. Namun mengesankan, aku ingatkan pada kalian, jika suka video yang seperti ini jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke guys, itu saja. Aku mohon undur diri, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. See you next video, bye bye.